Tipe-tipe benang dan kegunaannya. Benang salah satu bahan yang penting dalam proses menjahit. Jenis atau tipe benang ada beragam sesuai dengan fungsinya masing-masing. Beberapa jenis benang yang sering digunakan adalah benang jahit, benang obras, benang sulam, benang bordir, benang karet, benang nilon, dan benang sutra. Perlu kita ketahui apa itu benang. Benang adalah sebuah serat yang panjang digunakan untuk pemroduksian tekstil, penjahitan, dan lain-lain. Benang dapat dibuat dari berbagai jenis bahan baku seperti bahan sintetik atau bahan alami. Jika dibuat dari bahan alami, benang bisa dibuat menggunakan bahan katun, sutra, bambu, wol, alpaca, dan lain-lain. Dalam dunia jahit-menjahit, benang merupakan salah satu bahan baku produksi yang sangat penting. Jika tidak menggunakan, bagaimana bisa Anda menyambungkan atau merekatkan bagian-bagian produk yang akan Anda produksi? Maka dari itu, perlu sekali untuk mengetahui jenis-jenis benang beserta fungsinya. Untuk mendapatkan hasil jahitan yang baik, selain menggunakan bahan yang baik juga, perlu untuk menggunakan benang yang berkualitas dan kuat, agar hasil jahitannya pun menjadi kuat dan tidak mudah lepas dan robek. Perlu kita ketahui juga jenis-jenis benang dan fungsinya. Mempersiapkan produksi untuk produk yang akan Anda jahit tidak bisa sembarangan. Harus disiapkan secara matang, baik dari segi kualitas, bahan kain, sampai ke peralatan pendukungnya juga. Salah satunya adalah benang. Begitu banyak jenis benang yang tersedia di pasaran. Tapi tahukah Anda apa saja jenis benang dan bagaimana dengan fungsinya? Apakah satu jenis benang bisa digunakan untuk proses produksi yang berbeda? Berikut ini merupakan penjelasan tentang berbagai jenis benang serta fungsinya yang mungkin perlu Anda ketahui. Yang pertama, benang jahit. Benang jahit merupakan jenis benang yang sengaja diciptakan secara khusus untuk menjahit pakaian. Benang yang digunakan untuk menjahit juga dibedakan menjadi beberapa jenis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jika akan menjahit kain katun yang cukup tebal, contohnya, tidak mungkin Anda menggunakan jenis benang yang sama dengan benang yang digunakan untuk menjahit kain katun yang tipis. Pilihlah benang jahit yang tidak mempunyai serat yang pendek, karena ada beberapa kekurangan yang bisa Anda temui seperti ujung benangnya yang mudah terbuka, kekuatan benang yang kurang dan mudah terputus. Maka dari itu Anda perlu memilih benang yang mempunyai diameter benang yang rata, tahan gesekan, tidak mudah putus meskipun sudah dicuci berulang kali, lentur bisa mengikuti jalur jahitan. Yang kedua, benang obras. Benang ini merupakan jenis benang yang biasa dipakai untuk merapikan tepi kain supaya menjadi lebih rapi dan benangnya tidak terurai berantakan. Jika dibandingkan dengan benang jahit, ukuran dari benang obras ini biasanya lebih halus lagi. Melihat dari jenis benang yang biasa digunakan untuk mengobras pakaian adalah benang polyester. Yang ketiga, benang sulam. Selain dua jenis benang tadi, masih ada beberapa jenis benang lainnya yang mungkin perlu juga untuk Anda ketahui. Benang sulam adalah benang yang digunakan untuk menyulam dan menghiasi kain supaya tampak lebih cantik. Contohnya, sulaman pada taplak meja, sarung bantal, dan lain-lain. Salah satu kelebihan benang sulam dari benang lain adalah benang sulam mempunyai tekstur yang lebih halus dan lembut. Yang keempat, benang bordir. Benang bordir merupakan jenis benang yang biasa digunakan untuk membordir atau menyulam dengan mesin jahit. Bordir merupakan salah satu jenis penghias pakaian yang bisa digunakan pada kaos atau kaos polo. Bahan dan tekstur dari benang bordir sebenarnya tidak begitu berbeda dengan benang jahit.
Warna yang digunakan untuk benang bordir biasanya lebih mengkilap dari benang biasa. Agar mendapatkan hasil bordir yang berkualitas baik, selain memperhatikan warna benangnya, Anda pun harus memperhatikan kualitas dari benang bordir tersebut. Yang kelima, benang karet. Benang karet merupakan jenis benang yang terbuat dari getah karet yang sudah divulkanisir. Karena memiliki kandungan karet, maka benang yang dihasilkan pun terlihat lebih tebal dan sangat elastis. Dengan karakteristiknya yang elastis ini, benang karet sangat cocok jika digunakan untuk mengerutkan beberapa bagian tertentu pada pakaian. Contohnya bisa mengerutkan bagian perut, leher, lengan, pinggang, atau dada. Yang keenam, benang nilon. Benang ini biasanya digunakan untuk menjahit bahan-bahan parasut atau bisa juga untuk menjahit sepatu, sandal, dan kain yang tebal seperti kain terpal, tas. Benang nilon dibuat dari minyak bumi atau batu bara dan bahan kimia. Yang ketujuh, benang sutra. Tahukah Anda jika benang sutra dibuat dari serat kepompong? Sebuah kepompong ternyata dapat menghasilkan benang sutra sepanjang 457 meter hingga 914 meter. Sifat dari benang sutra itu kuat, halus, dan mengkilap, maka dari itu benang ini biasanya digunakan untuk keperluan menjahit baju-baju spesial seperti baju-baju pesta. Di Indonesia sendiri, benang sutra banyak dihasilkan di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Di sana kain sutra banyak dibuat dengan corak-corak yang khas dengan proses ditenun dan dijadikan juga sebagai andalan industri rumah tangga. Tips dalam menggunakan benang jahit. Dalam menggunakan jenis benang ini mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar tidak salah ketika nanti memulai proses menjahit. Poin pertama, sebelum menjahit, periksa dan pastikan terlebih dahulu jenis kain apa yang akan dijahit. Jika sejenis kain katun, maka sesuaikan juga benangnya menggunakan benang katun. Begitupun jika Anda menggunakan jenis bahan dengan bahan sintetis seperti polyester, gunakan benang yang sesuai juga. Poin yang kedua, pada saat memilih benang jahit untuk menjahit bahan kain polos, sebenarnya tidak akan ada kesulitan yang terlalu besar. Anda hanya perlu memilih benang yang warnanya sama dengan warna bahan kainnya. Poin yang ketiga, jika Anda akan menjahit jenis bahan yang mempunyai corak warna atau corak motif seperti batik atau jenis kain lainnya, coba untuk pilih warna benang jahit yang sesuai dengan warna dari kainnya dan pastikan warna yang Anda pilih adalah warna yang paling dominan dari kainnya. Poin yang keempat, untuk menjahit kain dengan motif kontras seperti motif kotak-kotak yang mempunyai banyak warna, Anda harus memilih warna yang hampir mirip dengan warna kotak-kotak atau warna motif pada bahan kainnya. Saat memilih benang jahit untuk menjahit pakaian, Anda pastikan juga benangnya mempunyai kualitas yang baik. Berikut ini beberapa karakteristik benang yang dikategorikan mempunyai kualitas baik. Yang pertama, tidak mudah putus ketika hanya ditarik dengan kedua tangan, sehingga nantinya jahitan yang dihasilkan pada produk Anda akan tahan lama, tidak mudah putus. Yang kedua, benang tidak mempunyai banyak serat-serat halus yang keluar dari benang. Serat halus tersebut akan menghambat proses memasukkan benang ke jarum pada saat akan menjahit. Yang ketiga, pastikan benang mempunyai ketahanan yang baik, terutama pada saat proses menjahit. Yang keempat, pilih benang jahit yang mempunyai warna yang cerah, tidak kusam, sehingga ketika digunakan untuk menjahit tidak merusak penampilan produk Anda. Jangan sampai Anda salah memilih ya.
Ketika hendak membeli benang jahit untuk keperluan produksi Anda, selalu perhatikan kualitas dari benang yang Anda gunakan karena pasti akan mempengaruhi kualitas dari jahitan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya.